Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, happy weekend to you all, happy long holiday buat teman-teman. Karena kita udah libur dari kemarin ya, hari Jumat 28, 29, atau nih Senin, mungkin ada yang ngambil cuti juga nih kayaknya ya. Jadi jatuhnya long weekend sekaligus penutupan di bulan Juni. So guys, really sorry kemarin saya nggak ada update di YouTube channel ya. Saya juga masih sebenarnya hari ini pun masih kurang sehat. Jadi ya ini kebetulan saya udah agak lebih membaik lah situasinya, dan saya decide untuk create video update to give you guys an update terkait dengan kondisi yang lebih menarik sebetulnya daripada Bitcoin, yaitu S&P 500 dan juga Nasdaq. So kita mulai aja langsung dari S&P 500 terlebih dahulu. Kita tahu ya teman-teman bahwa S&P 500 dan juga Nasdaq ini mewakili risk on asset pada pergerakan market secara keseluruhan. Jadi money flow lagi ngalir ke risk on, risk off. Minimal kita bisa lihat dari sini. Ini untuk ngasih kita clue kalau market lagi berpindah nih ya ke risk off atau ke risk on gitu kan. Taunya dari mana? Biasanya kalau kita ngelihat market sudah mulai aktif berspekulasi, ya of course US equity akan cenderung naik atau nanjak secara signifikan. Dan sebetulnya kita udah coba untuk mengantisipasi ya kondisi tersebut ketika kita melihat tanda-tandanya sedari dini. Ya, maksudnya sedari dini itu gimana? Jadi awal mula pertama kali kita noticing itu, kita pernah ada bahas satu video di YouTube channel, karena saya ada posting di Twitter juga. Saya cukup yakin saya pasti pernah bahas di YouTube secara langsung, dan yaitu ngebahas tentang sign of bottoming. Jadi kalau kita lihat salah satu signal akumulasi terbaik S&P 500 selama 2 dekade terakhir, ini yang saya post ya teman-teman. Setiap kali angka VIX bergerak di atas range 40, buat yang nggak tahu VIX itu apa, VIX itu adalah volatility index. Jadi kalau kita ngelihat dia nge-spike di atas 40, itu umumnya sekaligus menjadi sign bottom ya. Jadi kalau kita lihat ini sekaligus menjadi early sign untuk stock market akan segera menemukan titik bottomnya. Hari ini S&P 500 recover 10% setelah berada di level krusial antara dia break key level atau bertahan dan meneruskan bull trendnya. Dan ternyata yang jadi triggernya adalah soal Trump memutuskan untuk menahan reciprocal tariff selama 90 hari ke depan. And what happened next adalah kita ngelihat market spike, drop, but then spike up atau rebound dengan impulsively. Dan pada case atau pada kala itu yang kita dapati adalah S&P 500 itu simply react dari zona support level tersebut. Dan kalau kita ngelihat acuannya berdasarkan data-data yang lampau teman-teman sekalian, juga bukan sekali dua kali ya, momen ketika kita menemukan titik bottomnya itu setelahnya di follow up dengan rally yang lumayan impulsif. At least pada S&P 500 rally impulsif itu bisa berlangsung dalam periode yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat per saat ini rally baru berlangsung sekitar 84 hari dengan kenaikan total sekitar 30%. Sebenarnya kita masih punya tantangan ya teman-teman, yaitu pada tanggal 9 Juli. Mengingat pada tanggal 9 Juli adalah momen Donald Trump itu harusnya akan mengembalikan reciprocal tariff ya, kembali untuk terdampak lah ke market secara keseluruhan. Ya saya kurang tahu sih bahasa yang tepat apa ya, tapi intinya reciprocal tariff kemungkinan besar balik pada tanggal 9 Juli, dan menjelang momen deadline tersebut akankah ada perubahan-perubahan negosiasi yang bisa mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar sehingga tarif tidak terus diterapkan dengan keadaan signifikan, dan pada akhirnya hal tersebut tidak mengharuskan atau membuat Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga lebih panjang. Oke? Nah, kondisi ini kalau betul S&P 500 menciptakan kembali new all time high, it means guys, ya sebenarnya kalau terakhir banget sih udah ya new all time high gitu. Per minggu ini hitungannya sudah new all time high. But if we have another push ke harga yang lebih tinggi, mungkin untuk indeks ini bisa mencapai 6.500, menurut saya udah wajar banget dan sangat-sangat ideal. Begitupun dengan Nasdaq.
Dimana ini Nasdaq fungsinya lebih kepada untuk kita melakukan identifikasi apakah saham-saham teknologi dan bagaimana minat para pelaku pasar di US atau para whales di US terhadap saham-saham teknologi yang juga terhadap Bitcoin dan cryptocurrency aset. Ya, karena kita tahu semuanya itu kan digital, teman-teman. Apakah akan kembali membuat mereka juga akan berspekulasi di sini? Ya, tentu saja kalau kita lihat dari bagaimana performance Nasdaq selama seminggu terakhir, ya ini sudah menunjukkan kalau mereka sudah melakukan yang namanya rotasi money flow kembali ke saham-saham teknologi. Dan pada case ini Nasdaq termasuk yang diuntungkan. So far dari sejak kita bottoming itu sudah naik sekitar 38%. Oke? Nah, Vin, setelah pembahasan ini, apa yang kita perlu ketahui sama-sama, teman-teman? Well, here's the case, guys, ya. Ini yang menurut saya cukup menarik. So kalau kita lihat Bitcoin, actually ya, ini saya nggak tahu lagi ini chartingan kapan ya, teman-teman ya. Oke. Oh, saya hapus saja. Ini kayaknya tanggal-tanggal FOMC deh ya. Oke, kalau kita lihat chartingan sekarang, guys, what is interesting about Bitcoin dan kenapa kita ngebahas US equity dulu di awal? Sebetulnya kalau kita lihat US equity dan kita bandingkan ya, atau kita buat comparison, Bitcoin itu sering kali lagging, teman-teman. Artinya US equity itu perform lebih baik ya pada momen-momen tertentu, baru kemudian Bitcoin menyusul. Pada case ini kalau kita lihat sama-sama, teman-teman, US 500 ya, atau ya S&P 500 itu sudah mengalami performance yang relatif positif sejak Agustus 2024, tepatnya pada pertengahan. Kita udah ngelihat dia starting creating higher high and higher low. Meanwhile Bitcoin pada momen itu lagging, guys. Oke, kita ngelihat dia sama-sama naik pada akhirnya ya. Tapi setidaknya di kondisi ini, ketika S&P 500 sudah menciptakan new all time high, kita kasih pembatas ya karena ini benar-benar sama ya dari segi timeline. Bitcoin pada saat itu bahkan jauh dari all time high-nya, guys. All time high-nya di sini ya. Bitcoin itu posisinya masih di sini tuh. Oke, kalau kita buat perbandingan ibaratnya, oh, berarti dia begini. Nah, Bitcoin posisinya nih dari titik yang sama, katakanlah kita ambil agak lebih dari high point-nya ya, teman-teman. Kita bawa ke sini, itu nggak lebih tinggi daripada all time high sebelumnya. Gitu. Tapi untuk S&P 500 pada saat itu sudah menciptakan all time high yang baru. Dan kalau kita lihat jarak waktunya sampai akhirnya Bitcoin menyusul menciptakan all time high, itu membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 50 hari. Sampai akhirnya money flow-nya itu kembali masuk ke crypto aset atau ke Bitcoin juga. Oke. Nah, kalau kita lihat case hari ini, ya ini sebenarnya kita baru memasuki minggu pertama ya, momen ketika S&P 500 telah berhasil menciptakan rekor terbaru untuk all time high-nya, tapi Bitcoin itu belum menciptakan rekor terbaru dari all time high-nya. Yang artinya posisi kita itu masih relatif di bawah, teman-teman. Ya. Kalau kita lihat kondisinya, apa sih yang membuat Bitcoin itu lagging? Sebenarnya wajar, ada beberapa poin yang kita bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan. Pertama, teman-teman, kita baru aja beres urusan seputar perang. Oke, kita juga masih dibayang-bayangi dengan kondisi ketidakpastian atas tarif. Walaupun demikian, market sudah menentukan bahwa mereka mengalokasikan sebagian aset mereka untuk ditaruh di risk on asset, tetap ya, Bitcoin di sini itu cenderung belum kebagian money flow secara menyeluruh. So, kita lihat memang kalau dari update terakhir terhadap ETF-nya, Bitcoin itu inflow-nya luar biasa masif, guys. Setidaknya seminggu terakhir saja, itu sudah lebih dari 2 miliar dolar. Hanya 2 minggu terakhir. Bahkan 1 minggu terakhir, maksud saya 1 minggu terakhir ya. Kita lihat secara rekor, ini udah mencapai 48,8 miliar dolar. Dan ini tertingginya. Ya, kalau kita ngelihat nanti mungkin dia mencapai 50 miliar dolar. Nah, ini mungkin baru ada case di mana kita bisa ngelihat market bisa jadi retrace dulu ya, bisa jadi. Tapi intinya kalau kita lihat dari segi angkanya, well, this number is huge. Okay, it's very big, it's very huge, dan obviously para whales ini melakukan akumulasi terhadap Bitcoin.
Ya, kabar baiknya sebenarnya di sana. Jadi kalau saya ngelihatnya, mungkin ini sebatas kita belum waktunya aja. Ya, kita mungkin harus sedikit lebih bersabar. Ada probabilitas kita hanya akan terkonsolidasi di sini untuk beberapa periode ke depan, dan pada akhirnya saat waktunya tiba, market akan rally dengan cepat dan impulsif sekali, sehingga buat mereka yang mungkin dalam kondisi ini tidak memiliki barang, pada akhirnya akan menjadi lebih mudah untuk FOMO ya, belanja di harga yang relatif lebih tinggi. Oke, but for me guys, this is just an anticipation ya. Kita juga sebenarnya ngelihat kondisi sekarang itu bisa dibilang ini udah boring phase banget ya. Kita udah nggak ngeliat ada big move, at least sejak semingguan terakhir untuk Bitcoin. Terakhir kita ngeliat impulse naik itu di hari Rabu, tanggal 25 Juni. Dan setelah itu kita hanya konsolidasi sejak 3 hari terakhir. Oke, jadi sampai dengan detik hari ini kita udah terkonsolidasi lebih kurang selama 3 hari. There's no higher high, but still we don't see any lower low juga. So price hanya back and forth aja mondar-mandir. Ada kemungkinan kita bahkan testing only ke previous support resistance di zona ini, and then probably kita bisa ngeliat dia spike and then going up again. Oke, hopefully seperti itu. Finger cross teman-teman sekalian ya, itu doanya. Oke, but for now, I think secara keseluruhan itu yang bisa diperhatikan ya teman-teman. Sementara untuk altcoins mungkin masih cenderung tertekan. Sebenarnya ada satu zona yang saya perhatikan bisa jadi area akumulasi yang ideal. Namun kalau kita lihat di sini, seandainya internally tidak memberikan kita kesempatan gitu ya, dalam artian ternyata dia turun lagi, bablas lagi dan seterusnya, well kita bisa anticipate bahkan di area ekstrim ini. Ini untuk total 3. Jadi ada pertimbangan teman-teman bisa melakukan akumulasi pada altcoins kalian, kesayangan kalian, kalau misalkan kembali ke sana gitu. Jatuhnya mungkin untuk spekulasi akan lebih enak karena risk to rewardnya akan lebih ideal jika harga kembali ke situ. Dan berikutnya, internally kita bisa ngelihat kalau sebenarnya kan harga ini lagi dalam fase pullback ya. Kita ngelihat harga naik, pelan-pelan dia starting going down kayak begini ya. Ini bisa jadi kayak 3 wave correction or gimana gitu kan. Tapi kalau teman-teman nanti bisa ngedapetin harga ya total 3 ya, kembali ke zona 785 billion, I think it's gonna be a very good opportunity buat teman-teman sedikit side betting lah istilahnya di altcoins market. Dan kondisi tersebut juga didukung ya oleh Bitcoin dominance yang technically udah lagi-lagi menciptakan new all time high. Ya nggak new all time high sih, ini bukan new ya, tapi ini adalah highest point-nya sejak kita terakhir kali itu naik per November 2022, dan dia terus naik, belum ada tekanan yang luar biasa gitu ya, sampai akhirnya kita ngelihat jangan-jangan nih ya dia butuh testing sampai ke high point ini di 70%, maybe gitu kan. So who knows, akan tetapi I think ya kalau kita ngelihat dengan kondisi seperti ini, what can go wrong gitu guys ya, apa yang bisa lebih buruk lagi dengan situasinya gitu. I mean it's already very very high untuk Bitcoin dominance, eventually akan turun juga karena para pelaku pasar pastinya akan juga mengalihkan aset mereka ke risk on asset, dan risk on asset pilihan terbaik untuk mempercepat pertumbuhan aset mereka ya tidak lain dan tidak bukan adalah aset spekulasi seperti altcoins. Dan ini lahan basah gitu buat para retail yang mungkin tidak terlalu smart, akan lebih mudah di outperform sama mereka para whales. Jadi saya pikirnya sebenarnya seperti itu. Masih ada ekspektasi untuk dia memberikan opportunity, but for now tinggal pintar-pintar teman-teman gimana Anda memanfaatkan side bet ini dan risk manajemennya. Oke, so dari saya sementara ini dulu teman-teman. Thank you atas pengertiannya. Ada kemungkinan besok bisa tidak jadi live streaming. Kalau saya mungkin sudah membaik benar-benar pulih, kita akan coba untuk lakuin live streaming. Tapi kalau belum, mungkin akhir pekan ini nggak ada live streaming dulu. But overall, that's the update yang saya pengen sharing sama teman-teman. Be prepared for the next big move di Bitcoin dan crypto market. So God bless to everyone and see you guys again soon, very soon ya. Happy weekend and God bless guys. Cheers, bye bye.